Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Baik lagi bersama gue Safril di Sabi Bahas Sinema. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas satu film, yaitu 12 Cerita Glenn Anggara, yang merupakan karya terbaru dari Fajar Bustami. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor muda Indonesia seperti Prilly Latukonsina, Julia Roberts, Adis Tizara, Angga Yunanda, Dania Sasabila, dan Abun Sungkar. Juga masih dibintangi oleh aktor yang juga merupakan aktor senior seperti Syarifah Danis. Oke, langsung aja. Film ini tuh merupakan sebuah spin-off dari film Mariposa yang tayang 2 tahun lalu, dan kalau nggak salah itu adalah film Indonesia terakhir yang tayang sebelum jeda pandemi COVID-19. Gue sempat nonton filmnya di bioskop dan menurut gue itu film remaja yang cukup menyenangkan ya, unik aja gitu gayanya, dengan color palette-nya juga yang enak dipandang mata, universe-nya juga yang unik. Gue bilang kalau film Mariposa itu adalah film yang sangat enak lah kalau untuk film remaja gitu. Memang topiknya nggak berat amat, misalnya kayak Dua Garis Biru yang topiknya memang berat, tapi apa yang disajikan Fajar Bustami di Mariposa itu sudah sangat cukup lah kalau untuk film-film remaja. Kemudian lanjut ke 12 Cerita Glenn Anggara ini juga adalah film remaja yang juga cukup menyenangkan. Topiknya lebih berat dibandingkan apa yang disajikan di Mariposa. Sebagai spin-off ya gak expect kalau film ini tuh kelihatan lebih kuat gitu dibandingkan apa yang disajikan di Mariposa, dan itu adalah nilai sangat plus banget untuk film ini. Karena itulah gue bilang kalau 12 Cerita Glenn Anggara ini sangat cocok lah untuk ditonton. Dari plot cerita sendiri tuh gak banyak basa-basi, dari awal udah langsung ditembak aja gitu, dimulai dengan Prilly yang menanyakan kepada Glenn dan teman-temannya, yang dia menanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang paling baik, kemudian siapa yang paling kaya, dan siapa yang jadi jomblo. Dan kemudian Glenn lah yang memenuhi semua kriteria tersebut, dan kemudian karakternya Prilly yang bernama Shena pun mengatakan, kalau gitu lo harus jadi pacar gua. Dan langsung ditembak gitu aja dari adegan ini yang kelihatan awkward banget, tetapi kemudian satu demi satu plotnya pun dibuka kenapa Shena melakukan hal itu. Dan seperti judulnya, Shena pun meminta 12 hal kepada Glenn, dan Glenn mencoba untuk mewujudkan hal tersebut. Satu yang awalnya menurut Glenn berdasarkan kepada rasa kasihan, tetapi lama-kelamaan Glenn pun jatuh hati dan akhirnya jatuh cinta kepada Shena, dan begitu juga sebaliknya ya. Sebenarnya ceritanya ya cerita khas remaja lah, klise diromantisasi, banyak hal diromantisasi, banyak hal yang kalau lu udah agak dewasa, udah pertengahan 20-an gitu, lu udah bilang anjay, ini nggak mungkin gini nih, gue hidup tuh lebih realistis lagi nih dibandingkan ini. Tapi karena memang tembakannya itu remaja, terutama SMP akhir atau SMA awal-awal gitu, mungkin anak-anak kuliah awal-awal maba gitu juga masih jadi target pasar film ini. Jadi masih percayalah dengan indahnya roman, indahnya kisah cinta gitu. Film ini cocok lah kalau untuk mereka seperti itu. Tapi kalau yang udah lebih realistis dengan hidup, yang lebih mencari seseorang yang benar-benar sama gitu, itu memang film ini akan terasa shallow lah, terasa dangkal lah bagi kalian. Untuk universe sendiri, gue bilang kalau universe Mariposa ini sangat menarik ya. Kembali lagi karena gue bilang tadi itu lewat pewarnaan yang memang enak dipandang aja gitu. Kemudian gue suka juga dengan pemilihan fashion ya, pemilihan pakaian kostum yang dikenakan oleh pemain-pemainnya yang memang unik, memiliki ciri khas tersendiri gitu. Film ini tuh ya colorful, tetapi itu nggak mentok banget gitu, kayak misalnya filmnya Fajar sebelumnya, yaitu Majestic Girl, yang banyak dikritisi lewat penggunaan warnanya yang begitu colorful tetapi kurang enak dipandang dan kurang nyaman gitu. Tapi apa yang disajikan Fajar kembali di 12 Cerita Glenn Anggara itu lebih enak, dia lebih mencocokkan warnanya dengan apa yang enak dipandang mata, dan itulah yang membuat 12 Glenn Anggara ini menarik untuk ditonton. Kemudian dari karakterisasinya sendiri, beberapa karakter itu sudah ada di film pertamanya di Mariposa dan kembali lagi muncul. Misalnya ada duo Acha dan Iqbal yang diperankan oleh Zara dan Angga. Ini juga kembali lagi muncul di sini. Keunikan pasangan ini yang gue bilang adalah lebay in its way itu kembali lagi dimunculkan, dan itu adalah sesuatu yang kalau lu udah suka dari Mariposa, lu akan senang-senang aja dengan kemunculan mereka kembali di sini. Acting kayak gini sebenarnya ya nggak ada bedanya lah soal apa yang disajikan mereka di Mariposa. Mungkin tetap kelihatan nggak masuk akal gitu ada orang kayak gini
Tetapi mungkin kalau kalian udah terlalu banyak banget gitu ketemu sama orang, mungkin kalian bisa jumpa ya sama orang yang seperti Acha ini atau seperti Iqbal ini, pasangan yang aneh lah. Kemudian pasangan Amanda juga dan Rian juga masih muncul di sini, yang diperankan oleh Dani Sosabila dan Abun Sungkar, itu juga masih muncul. Menurut gue ini adalah pasangan yang paling realistis, paling enak gitu, dan paling mungkin terjadi di dunia nyata, tetapi nggak tereksplor banget. Terutama karakternya Amanda yang sedari film Mariposa juga cuma menjadi karakter supporting. Mungkin gue nggak tahu apakah di film selanjutnya pasangan Amanda dan Rian ini akan mendapatkan porsi mereka sendiri, atau gue nggak tahu. Tapi ya gue pengen sih mereka lebih tereksplor gitu. Sama karakter Amanda yang menurut gue adalah karakter yang paling menarik di sini. Dia adalah karakter penengah lah, kalau dibilang karakter cewek yang cukup dewasa pemikirannya, kemudian dapat menenangkan pasangannya juga, kemudian dapat mensupport teman-temannya. Dia karakter yang oke lah kalau gue bilang, dan Dania juga bisa menghidupkan karakternya dengan sangat baik. Untuk penampilan dari pemeran utama sendiri itu Junior Roberts dan Prilly, ya gue bilang sosok lah, cukup lah. Prilly tampil lebih natural sebagai seorang yang lagi sakit gitu dibandingkan apa yang ditampilkan dia di Kukira Koruma yang kelihatan lebay banget dan over the top. Sini dia cukup memperbaiki apa yang ditampilkan dia di sana. Gue nggak tahu mana yang duluan syuting, tapi gue bilang penampilan Prilly di sini tuh lebih kuat. Junior Roberts ya gue nggak tahu ya. Menurut gue penampilan Junior Roberts biasa aja gitu. Nggak ada titik yang benar-benar spesial yang membuat dia benar-benar mencuri perhatian banget. Dia cuma memainkan perannya aja sebagai Glenn, tapi selain itu nothing spesial lah. Kalau dibandingkan dengan dua teman-teman seperti Abun ataupun Angga, dia masih kelihatan kalah saing dari segi performa, walaupun dia yang jadi tokoh utama di sini. Kalau dia bisa lebih oke lagi di film-film selanjutnya, walaupun bukan di universe Mariposa ini, mungkin Junior Roberts bisa menjadi seorang aktor yang potensial kalau gue bilang. Oke, itulah tadi kesimpulan gue adalah film ini adalah film remaja yang cocok banget untuk remaja-remaja umur belasan tahun, mungkin kelas 3 SMP, SMA, ataupun mahasiswa baru, dengan ceritanya yang bernama romance, meromantisasi segala hal yang mungkin kelihatan tidak realistis lagi untuk mereka yang udah berusia 20-an atau udah mau tamat kuliah gitulah. Udah nggak cocok lagi mereka. Tapi untuk remaja, tema seperti inilah yang benar-benar dicari sama mereka. Mereka akan sangat suka lah dengan apa yang disajikan di sini. Gue yakin banget lah soal dari universe sendiri sudah sangat unik, colorful, dengan desain produksinya oke, kemudian departemen visualnya juga oke, fashion oke, kostum oke. Dari teknis gue bilang udah cukup oke, sudah cukup layak, udah di atas rata-rata film-film remaja. Dari cerita juga sebenarnya udah agak berani mengambil tema yang cukup berat. Sebenarnya sebelumnya ada juga ya filmnya Prilly yang udah gue sebut tadi juga, Kukira Koruma, yang juga mengambil tema yang cukup berat. Tetapi apa yang disajikan oleh Umay di Kukira Koruma mungkin lebih inferior dengan apa yang disajikan oleh Fajar di 12 Juta Grand Nanggala. Mungkin karena Kukira Koruma itu diadaptasi dari lagu ya, yang sebenarnya pun lagunya lebih banyak diinterpretasi berbeda dengan apa yang diinterpretasikan Umay di sana. Sedangkan 12 Juta Grand Nanggala itu udah memiliki pijakan novel ataupun Wattpad-nya yang memang udah banyak digemari banyak orang. Jadi itulah mungkin perbedaannya kenapa apa yang disajikan oleh Fajar di sini lebih terasa kuat lah dengan dibandingkan dengan apa yang disajikan oleh Umay di film sebelumnya. Kekurangan film ini adalah filmnya itu lu mau ngarapin apa gitu dari film remaja. Apakah lu mau mencari sesuatu yang benar-benar dalam, realistis atau apapun. Tapi kalau lu pengen senang-senang sama teman-teman lu atau senang-senang sama pacar lu, ya ini udah cukup oke banget lah kalau gue bilang. Ya lu dapatin paket visual yang oke, cerita yang ringan, dan gue bilang mungkin lu bisa aja nangis itu ketika nonton film ini. Kemarin ketika gue nonton sama teman-teman gue, banyak yang nangis ketika nontonnya, dan mungkin kalian juga bisa menjadi korban tangisan yang akan pecah setelah ketika nonton film ini. Sekian lah dari gue untuk sementara. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe ke channel ini, share videonya jika anggap ini bermanfaat. Gue Syafril, see you another time, bye bye.